Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenankan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Mega Ayurinjani dengan NPM 1821511030, kemudian Mia Anissa Nuraini dengan NPM 1821511143, dan yang terakhir Sofa Lailatul Mukaromah dengan NPM 1821511145. Di sini, kami akan menjelaskan materi tentang keterampilan kepramukaan 2. Untuk itu, langsung saja kita menginjak ke materi yang pertama. Untuk yang pertama yaitu apa sih keterampilan kepramukaan tersebut? Keterampilan kepramukaan itu merupakan keterampilan yang didapat seseorang pramuka dari kegiatan kepramukaan yang diikutinya. Nah, keterampilan kepramukaan selalu siap untuk dimanfaatkan sewaktu-waktu dalam menghadapi suatu tantangan. Contoh keterampilan kepramukaan adalah keterampilan menali, keterampilan menggunakan isyarat dan sandi, keterampilan memasak, upacara, membaca alam, dan lain sebagainya. Keterampilan tersebut biasanya diukur melalui SKU dan SKK. Bahkan, ada teknik kepramukaan yang meminta syarat keterampilan kepramukaan tertentu. Nah, adapun pemilikan keterampilan kepramukaan pada seseorang pramuka banyak sedikitnya tergantung oleh yang pertama, golongan usia pramuka. Yang kedua, berapa lama pramuka tersebut mengikuti kegiatan kepramukaan. Yang ketiga, bagaimana kualitas pembinaannya. Nah, keterampilan kepramukaan merupakan suatu kebutuhan untuk dimiliki oleh peserta didik atau seorang pramuka. Karena apa? Karena masyarakat mempunyai asumsi bahwa seorang pramuka pasti memiliki keterampilan kepramukaan yang dapat digunakan sebagai modal pramuka dalam kehidupan sehari-hari, tentunya di masyarakat. Nah, untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka pembina pramuka dituntut untuk memiliki seperangkat keterampilan kepramukaan. Keterampilan kepramukaan oleh pembina pramuka dapat difungsikan sebagai media pendidikan ataupun pembinaan watak seorang peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam keterampilan pramuka 2. Nah, ada beberapa macam keterampilan dari pramuka 2, diantaranya adalah sandi dan morse, semapur, komunikasi udara, simpul, dan ikatan. Berikut ini adalah penjelasan bagian-bagian tersebut. Nah, yang pertama yaitu tali temali. Apa sih itu tali temali? Tali temali adalah salah satu keterampilan fisik dengan menggunakan dasar tali yang dikelompokkan dalam simpul dan ikatan. Tali temali merupakan perpaduan antara simpul dan ikatan. Dalam tali temali, kita sering mencampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan. Nah, sebenarnya hal ini sangatlah berbeda karena tali adalah bendanya, simpul adalah antara tali dengan tali, dan ikatan adalah tali dengan benda lain. Nah, umpamanya ikatan antara tali dengan 2 tongkat, kayu, balok, dan lain sebagainya. Nah, tali temali merupakan salah satu cabang ilmu pioneering. Dalam tali temali terdapat beberapa simpul dan ikatan. Nah, yang pertama yaitu macam-macam simpul serta kegunaannya. Yang pertama ada simpul ujung tali yang berguna agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas ataupun terurai. Yang kedua yaitu ada simpul mati yang berguna untuk menyambung 2 utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Yang ketiga simpul anyam, yaitu untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dalam kondisi yang kering. Yang keempat ada simpul anyam berganda, yaitu menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dalam kondisi basah ataupun kering. Nah, yang kelima ada simpul erat yang berguna untuk memulai suatu ikatan. Yang keenam simpul penarik, yaitu untuk pegangan menarik benda yang besar dan berat. Yang ketujuh simpul gulung, yaitu diikatkan pada tali penarik agar orang lain dapat membantu menarik.
Nah, yang kedelapan yaitu simpul kursi atau tiang berganda, yaitu untuk mengangkat dan menurunkan orang ataupun barang. Nah, yang kesembilan ada simpul kembar, yaitu untuk menyambung dua utas tali sama besar dalam keadaan licin ataupun basah. Yang kesepuluh simpul gajah mada, yaitu untuk membuat ikatan kaki tiga. Yang ke-11 simpul nelayan ataupun pemukat, yaitu untuk menarik balok kayu yang sangat besar. Yang ke-12 simpul hidup, yaitu mengikat tiang dan mudah untuk dibuka lagi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada simpul hidup berganda, yaitu berfungsi untuk mengangkat tiang ataupun balok. Nah, yang selanjutnya yaitu macam-macam ikatan dan kegunaannya. Ikatan palang, membentuk suatu palang yang bersudut 90 derajat. Kemudian ikatan pangkal, yaitu untuk mengikatkan tali pada kayu ataupun tiang dan dapat digunakan untuk memulai suatu ikatan. Yang ketiga yaitu ikatan silang, yaitu membentuk tongkat bersilang dan tali yang membentuk diagonal. Yang keempat ada ikatan kaki tiga, digunakan dengan ikatan bentuk 8 atau dapat dimulai dengan simpul gajah mada. Yang kelima yaitu ikatan canggah, yaitu untuk menyambung dua buah tongkat untuk membentuk 180 derajat. Yang keenam ikatan jangkar, yaitu untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring. Yang ketujuh, ikatan tambat, yaitu untuk menambatkan tali pada suatu tiang atau kayu dengan erat, tapi mudah juga untuk melepaskannya kembali. Kemudian yang selanjutnya itu ikatan turki, yaitu untuk mengikat sapu lidi setengah leher. Yang kesembilan yaitu ikatan tiang, yaitu untuk mengikat sesuatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak leluasa, misalnya untuk mengikat leher binatang supaya tidak tercekik. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan tali. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan tali. Nah, kita juga sering menemui tali yang mudah sekali untuk rapuh. Untuk itu perlu kita rawat dengan teliti dan benar. Nah, ada beberapa cara untuk memelihara tali yang benar. Yang pertama, kita simpan tali pada tempat yang tidak lembab agar tidak mudah lapuk. Yang kedua, letakkan pada tempat tertentu sehingga pada suatu saat jika kita memerlukan tali, kita akan mudah untuk mengambilnya. Kemudian yang ketiga yaitu apabila tali tersebut basah, sebaiknya kita cepat mengeringkannya di panas terik matahari. Nah, yang keempat yaitu usahakan gulungan tali itu tidak mudah dilepaskan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sandi dan Morse. Sandi dan Morse ini sendiri adalah kode yang digunakan untuk dunia dirgantara. Sebelum telepon komputer dan telegraf ditemukan, manusia membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dalam menyampaikan pesan sampai di tujuan. Samuel Morse terkenal sebagai penemu pesawat telegraf, dan sandi Morse yang terkenal. Sandi yang terdiri dari titik dan garis. Dia juga merupakan seorang seniman yang ulung dan seorang politikus. Samuel Finley Brice Morse itu adalah nama lengkap Morse. Ia dilahirkan pada tanggal 27 April 1791 di Charlestown, luar kota dari Boston, Massachusetts. Ia mempunyai ketertarikan pada menggambar. Pada saat berumur 4 tahun pun dia sangat tertarik. Saat belajar di Yale College pun, Morse bukanlah siswa yang berbeda dengan yang lain, dan ketertarikannya timbul saat mengikuti kuliah tentang perkembangan terbaru tentang kelistrikan. Akan tetapi dia merasa lebih nyaman bila menggambar potret-potret miniatur. Nah, bukan hanya itu, dia itu selalu disupport oleh gurunya untuk mengikuti kontes seni lukis. Kemudian dia bisa berhasil memenangkan medali emas. Pada Oktober 1832, Morse dan keluarganya berlayar pulang dengan kapal bernama Shirley. Morse mendengar percakapan tentang elektromagnet yang baru ditemukan. Pada kemudian muncul dalam benaknya
konsep tentang telegraf elektrik pada tahun 1835, yang kemudian dia berhasil menciptakan model telegraf pertamanya. Nah, untuk info sejarahnya kalian bisa baca lebih lengkapnya di makalah. Kemudian ada kode-kode Morse. Nah, untuk kode Morse itu kalian juga bisa melihat di makalahnya, di sana sudah lengkap. Ada kode representasi Morse untuk alfabet, ada kode representasi Morse untuk tanda baca, ada kode representasi Morse untuk angka, dan ada juga kode representasi Morse untuk tanda dinas. Kemudian ada penyampaian pada kode Morse. Cara penyampaian kode Morse ini biasanya dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama ada peluit, ada bendera, terus ada vokal dan konsonan, serta ada rumput. Nah, untuk pada peluit, penyampaian kode Morse ini caranya adalah dengan tanda titik yang diganti dengan peluit pendek, peluit dan strip diganti dengan peluit panjang. Setiap penggantian huruf diberi jeda beberapa saat, sedangkan pergantian kata diberi jeda agak lama. Kemudian bendera. Nah, penyampaian isyarat kode Morse dengan bendera ini yaitu ada kibaran panjang dan kibaran pendek. Titik diganti dengan ayunan pendek dan strip diganti dengan ayunan panjang. Setiap pergantian huruf diberi jeda beberapa saat dengan posisi bendera di tengah, sedangkan setiap pergantian kata diberi jeda agak lama. Contohnya kalian bisa lihat di makalah ya. Untuk yang ketiga ada vokal dan konsonan. Variasi penyampaian kode Morse lainnya yaitu dan huruf vokal dan konsonan. Nah, yang titik diganti dengan huruf vokal dan strip diganti dengan huruf konsonan. Nah, strip diganti setiap pergantian huruf dipisahkan dengan tanda plus, sedangkan pergantian kata diberi jarak spasi. Untuk contoh, misalkan huruf A jadi on dan G jadi H20 dan sebagainya. Contohnya kalian juga bisa lihat di makalah ya, sudah jelas di sana. Dan terakhir ada rumput. Titik diganti dengan rumput pendek dan garis diganti dengan rumput tinggi. Setiap pergantian huruf diberi garis bawah. Untuk menghafal nama-nama kode Morse maka dibuat sebagai berikut yang tertera pada makalah. Kemudian ada sandi. Sandi adalah huruf rahasia, jadi huruf sandi itu sukar dimengerti atau dipecahkan oleh yang belum pernah mempelajarinya. Jadi, namun huruf sandi ini ada beberapa macam, dan setiap sandi ada kuncinya tersendiri untuk membuat dan membacanya atau menerjemahkannya. Jadi, sandi ini adalah sebuah kata dalam bahasa Sanskerta yang artinya adalah rahasia atau menyembunyikan. Jadi, ini tuh digunakan biasanya kalau kita kalau menurut saya sih biasanya kalau lagi bermain atau dalam sebuah permainan pramuka itu bisa menggunakan sandi-sandi rahasia ini. Jadi pesannya itu disampaikan dengan aman. Adapun beberapa macam dari sandi, yaitu tapi khususnya ini untuk yang digunakan pada kegiatan pramuka. Yang pertama ada sandi rumput. Sandi rumput itu yaitu sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca yang dibuat berdasarkan prinsip kode Morse. Perbedaan antara keduanya itu hanya terletak pada cara penulisannya, di mana titik dan garis pada kode Morse diganti dengan huruf rumput kecil dan rumput besar, dan pemisah huruf pun menggunakan tanda garis bawah. Kemudian untuk pemisah antar katanya menggunakan tanda spasi.
Kemampuan mengirim dan menerima kode emas ini merupakan salah satu dari kecakapan dapat menerima tanda kecakapan khusus. Kemudian ada sandi kotak 1. Sandi kotak terdiri dari huruf-huruf yang menjadi kode dalam membuat sebuah kotak berbentuk vertikal dan horizontal yang menyilang. Huruf A sampai huruf R berada pada kotak vertikal horizontal dengan disusun secara menyamping, sedangkan huruf S sampai Z berada pada kotak yang berbentuk menyilang. Masing-masing dalam kotak horizontal terdiri dari 2 huruf. Setiap membedakannya dengan menggunakan titik pada huruf setiap kotak. Misalnya pada kotak AB, maka titik tersebut ada di B. Kalian bisa, kalau misalkan di PPT-nya kurang jelas, kalian bisa melihat di majalah, makalah maksudnya. Kemudian ada sandi kotak 2 yang berisi masih sama, berbentuk vertikal horizontal. Terdapat titik juga yang menunjukkan posisi huruf. Namun titik dimulai dengan huruf kedua. Misalnya pada kotak A, B, C. Untuk huruf A terletak pada titik, tidak terdapat titik. Huruf B terdapat 1 titik dan huruf C terdapat 2 titik. Seperti itu. Sandi kotak 3 pun sama masih, yaitu kode dalam membuat sebuah kotak berbentuk vertikal horizontal juga. Dan kemudian yang ini tuh hanya dipadukan dengan bentuk belah ketupat. Contohnya kalian bisa lihat di makalah untuk lebih jelasnya. Kemudian ada sandi angka nih. Sandi angka ini menjadi kode sebuah huruf. Menurut saya ini agak mudah ya, karena ini hanya bisa menyesuaikan huruf abjad yang ada. Misalkan A ya berarti 1, B2, C3, D4 dan seterusnya. Kemudian ada sandi N. Sandi N terdiri dari huruf-huruf yang menjadi kode dengan menyebutkan kata N. Contohnya janda, kan ada kata N-nya. Kemudian ganda ada kata N-nya dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada sandi balik. Sandi balik itu terdiri dari huruf-huruf yang menjadi kode rahasia, yang mana rumusnya di balik itu. Jadi kalian bisa melihat contohnya di makalah untuk lebih jelasnya. Nah, untuk penjelasan sandi dan mas mungkin cukup sekian, dan mohon maaf di PPT-nya mungkin kalian ada yang hanya membaca PPT atau ada yang juga hanya makalah. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca di makalahnya, kemudian dilanjutkan ke semapur dan komunikasi udara. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk ke materi mengenai semapur. Nah, pengertian semapur itu sendiri merupakan metode untuk mengirim sinyal atau pesan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti bendera, batang, atau tangan kosong sekalipun. Metode ini dilakukan dengan cara mengulurkan kedua tangan membentuk posisi tertentu sesuai formasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Bendera, batang, atau alat lainnya berperan untuk memperjelas arah gerakan tangan ketika menyampaikan pesan. Bendera semapur ini memiliki bentuk persegi dengan ukuran 45 cm x 45 cm. Sedangkan panjang tongkatnya untuk memasang bendera semapur ini adalah 55 cm. Bendera semapur ini umumnya berwarna merah dan kuning. Nah, warna merah dan kuning ini digunakan karena kedua warna ini cerah dan kontras, sehingga dapat dilihat dengan jelas dari jarak yang jauh sekalipun. Pada dua ujung bendera ini terdapat tali untuk mengikat bendera pada tongkat kayu. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk ke sejarah dari semapur. Nah, sebenarnya siapa sih pencipta sandi ini? Semapur diciptakan oleh seorang insinyur sekaligus pendeta asal Prancis bernama Claude Chef pada tahun 1790. Tujuannya adalah untuk kepentingan komunikasi militer
agar anggota militer bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh. Pada saat itu, semapur ini tidak menggunakan bendera seperti saat ini, tetapi menggunakan kayu berukuran besar yang bentuknya menyerupai lengan. Kayu ini kemudian dipasang di atas menara-menara yang tinggi yang jaraknya 5-10 mil atau sekitar 8-160 km antara satu menara dengan menara lainnya. Pada setiap menara ditempatkan satu signal sebagai operator, serta teleskop sebagai alat bantu untuk melihat pesan yang dikirim signal lain dari jarak jauh. Pada abad ke-19, metode ini banyak diadopsi sebagai metode komunikasi antar kapal. Nah, dari sinilah penggunaan bendera semapur mulai diterapkan. Untuk komunikasi antar kapal, anggota militer tidak lagi menggunakan kayu super besar, melainkan menggunakan alat yang lebih sederhana, yaitu bendera. Ketika Perang Dunia I terjadi, semapur ini masih sering digunakan meskipun teknologi telepon dan radio sudah ditemukan. Alasannya karena komunikasi melalui telepon atau radio memiliki kemungkinan untuk disadap oleh musuh, sedangkan semapur tidak. Selain itu, metode ini juga lebih simpel dan dapat digunakan dalam kondisi susah sinyal. Karena itulah, semapur masih banyak digunakan untuk kondisi darurat. Seperti itu. Semapur memiliki dua lengan pemberi sinyal yang masing-masing bisa diposisikan pada 7 posisi. Kayu dasarnya juga bisa diputar di 4 posisi, jadi memungkinkan 196 posisi yang berbeda. Setiap posisi ini mewakili kode untuk huruf, angka, kata, atau bagian dari sebuah kalimat. Setiap menara mempunyai telegraf yang melihat melalui teleskop menara yang di sebelahnya. Jika semapur dari menara itu menunjukkan suatu posisi, telegraf menyalin simbol tersebut di menaranya sendiri. Kemudian dia menggunakan teleskop untuk melihat apakah telegraf di menara yang ia kirim pesan tadi menyalin simbol itu dengan benar. Nah, dengan cara ini pesan disampaikan simbol demi simbol dari satu menara ke menara lainnya. Di Indonesia, semapur ini biasa diterapkan sebagai salah satu keahlian yang harus dimiliki dalam kegiatan pramuka. Biasanya, kegiatan semapur ini diajarkan sejak dalam level pramuka siaga dan merupakan keterampilan yang diterapkan pada acara perkemahan. Semapur juga bisa digunakan sebagai sinyal rel kereta api. Semapur ini merupakan bentuk sinyal kereta api pertama. Sinyal semapur dipergerakkan oleh sebuah tiang yang memiliki lengan yang bisa memutar dan akan menunjukkan sinyal kepada masinis. Sinyal ini dipatenkan oleh Joseph James dan hingga saat ini telah menjadi sinyal mekanis yang paling sering digunakan di berbagai negara. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk ke penerapan bendera semapur. Nah, dalam penerapan bendera semapur ini, kita harus memilih tempat, sikap saat mengirim berita dengan semapur. Di sini diantaranya, pertama, pilihlah tempat dengan latar belakang yang kontras dengan warna bendera yang digunakan. Yang kedua, hindarkan arah sinar matahari yang menyilaukan penerima atau pengirim. Yang ketiga, sikap badan. Di sini harus berdiri tegak, kaki dibuka. Nah, pada saat tidak mengirim isyarat, bendera disilangkan di depan kaki. Untuk yang keempat, cara memegang tongkat. Di sini untuk memegang tongkat dengan tangan, jari telunjuk lurus tongkat dalam artian tidak ikut menggenggam tongkat. Ini untuk menjaga agar posisi tongkat segaris lurus dengan tangan kita. Untuk selanjutnya, selama mengirim isyarat, tangan dan lengan dijaga tetap lurus dengan tongkat bendera. Gerakan bertumpu pada sendi peluru di bahu. Untuk selanjutnya, kirimkan isyarat dengan mantap dan jangan ragu-ragu. Hindarkan gerakan yang tidak perlu dan membingungkan. Apabila isyarat yang hendak dikirim lupa,
tetaplah berhenti pada huruf terakhir. Pikirkan hingga teringat kembali dan baru lakukan gerakan. Untuk selanjutnya, usahakan bendera tidak terlipat pada tongkatnya. Dan yang terakhir, pengiriman pesan dilakukan huruf demi huruf dan tidak perlu kembali ke sikap sempurna. Setelah satu kata terkirim, baru ditutup dengan sikap sempurna. Itu penerapan dari bendera Semapur. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian komunikasi udara. Komunikasi udara dalam pramuka salah satunya adalah sistem komunikasi radio. Sistem tersebut terdiri dari beberapa subsistem komunikasi yang memberikan kemampuan kepada komunikasi eksterior. Sistem komunikasi radio ini mengirimkan beberapa sinyal melalui radio. Nah, untuk elemen-elemen dalam komunikasi radio terdapat sumber informasi, pemancar, saluran, dan penerima. Nah, untuk kode-kode yang bisa digunakan untuk komunikasi radio, bisa teman-teman lihat di tabelnya di PPT. Kalau misalkan teman-teman mau lebih jelasnya lagi, bisa dilihat di makalah. Kegiatan yang berkenaan dengan komunikasi udara, salah satunya adalah Jambore on the Air, Jambore on the Internet, disingkat dengan JOTA dan JOTI. Di mana kegiatan tersebut ialah kegiatan kepanduan digital terbesar di dunia yang dikelola oleh WOSM yang berlangsung secara daring dan melalui udara. Kegiatan ini diselenggarakan setiap minggu ketiga di bulan Oktober. Kegiatan JOTA ini diprakrasi oleh seorang amatir radio berkebangsaan Inggris dan pertama kali diselenggarakan dalam rangka 50 tahun Gerakan Kepanduan Dunia pada tahun 1957. Komite Pramuka Dunia sempat menunjuk Fnet sebagai server resmi kegiatan JOTI, namun berubah pada tahun 1997 di mana sebuah server IRC bernama Scotland menjadi server IRC khusus pramuka pertama di dunia. Sehingga Komite Pramuka Dunia memutuskan bahwa JOTI harus menjadi acara resmi pramuka internasional, dengan Scotland sebagai media utama JOTI yang diselenggarakan pada akhir pekan sama dengan Jambore di udara atau JOTA.